Kenapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah. Seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan. Dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita gak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue gak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong Un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue gak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang gak pantas mimpin negara ini. Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Ya, politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang gak paham apa arti politik dinasti? Tim Ses Eyang Prabowo sekarang ini beramai-ramai ngajarin relawan dan pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud soal cara berkampanye. Kata mereka nih, ini kata mereka loh ya. Kata mereka, pendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud supaya berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi. Supaya berhenti membahas Mahkamah Keluarga. Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024.
Kalau memang benar hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud turun gara-gara para pendukungnya terlalu bersemangat membongkar-bongkar keburukan dari Pak Jokowi, membahas Mahkamah Keluarga, dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024, kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjlok lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi, supaya berhenti membahas soal Mahkamah Keluarga, supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan Pilpres 2024. Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal Mahkamah Keluarga. Jangan-jangan ya, angka survei yang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Kita jangan ciut sama gertakan mereka. Teruslah berjuang buat memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Ya, jadi kalau konsultan politik Prabowo saat ini mencoba untuk membranding Prabowo itu dengan sebutan yang menurut mereka itu adalah sebuah kelucuan. Misalnya mereka ini mengatakan bahwasanya ya Prabowo itu adalah gemoy, kemudian Prabowo itu sering joget-joget dan lain-lain. Ya, semua itu hanyalah upaya untuk menutupi karakter dan watak asli dari Prabowo Subianto, yang mana memang orangnya ini dikenal suka marah-marah dan temperamental. Bahkan mungkin teman-teman semua juga masih banyak yang belum tahu ya, bahwasanya Prabowo ini juga pernah menggebrak-gebrak meja di hadapan para ulama. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Masa ya calon presiden RI, calon presiden Indonesia, tapi watak dan karakternya seperti ini. Lah ini kan memalukan sekali kalau menurut saya. Jujur saja ya, saya gak bisa membayangkan betapa tidak berakhlaknya ketika di hadapan para ulama, para kiai, Prabowo ini masih berani untuk menggebrak-gebrak meja. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya, arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Ketika Bu Megawati menemukan tanda-tanda bahwa Neo, Orde Baru akan bangkit lagi, dia keluar dari kandang bantengnya dan mulai memimpin perlawanan. Tanda-tanda bangkitnya Orde Baru, rezim yang dulu dilawan oleh Bu Mega, mulai terlihat ketika pemerintahan yang sekarang memakai cara-cara yang sama dalam membungkam demokrasi. Tanda-tandanya itu mirip banget, seperti pengerahan alat negara, merusak Mahkamah Konstitusi, dan menggunakan hukum sebagai alat untuk menyandera banyak tokoh politik dan banyak pejabat. Bangkitnya Orde Baru itu sangat berbahaya. Orde Baru itu punya prinsip pembungkaman demokrasi, karena demokrasi itu menghalangi absolute power. Dan absolute power itu bisa merusak banyak segi pemerintahan dan negara, seperti merusak hukum, mega korupsi, dan nepotisme yang berdasarkan keluarga dan kroni-kroninya. Jadi saya mengikuti arahan Bu Megawati, meski saya itu bukan kader PDI Perjuangan. Karena baru di Pilpres sekarang ini, situasi bahaya ini jauh di atas masalah siapa calon presidennya, tetapi fokus pada terancamnya demokrasi kita. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi sesuatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk nanti. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi.
Saya nggak ingin selama hidup saya itu saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat, bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Anies Baswedan adalah yang terbaik dan paling baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah, dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta.
Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang primitif saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Sejak tahun 2014, saya dan banyak sekali teman-teman yang lain selalu mendukung Jokowi. Baik dalam keadaan duka ataupun suka. Ini yang kami lakukan untuk Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi diserang oleh pendukung Prabowo ketika itu dengan tuduhan PKI, sebagai anak haram, sebagai keturunan Cina, presiden yang berijazah palsu, kami selalu berada di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Sampai kemudian ancaman fisik harus kami hadapi. Pertama, kami yakin Pak Jokowi bekerja dengan hati. Pak Jokowi hanya memikirkan bangsa ini. Pak Jokowi betul-betul berangkat dari keluarga yang sama seperti kami. Orang biasa, rakyat jelata, bukan priayi yang tiba-tiba dipilih rakyat untuk menjadi pemimpin di negara ini. Sehingga kami kemudian ikut bersama Pak Jokowi. Lalu kemudian kami terus bersama Pak Jokowi. Kami yakin Pak Jokowi adalah manusia langka
yang akan sanggup memakmurkan Indonesia. Sampai hari ini pun kami menganggap bahwa program Pak Jokowi harus terus dilanjutkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar misalnya. Dia mengatakan akan meneruskan IKN karena sudah diatur oleh undang-undang. Akan meneruskan hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi karena ini adalah bagian dari Indonesian Pride, kebanggaan Indonesia, dan bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri. Teman-teman, ada juga yang digebukin oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo ketika itu. Bahkan itu terus bergulir sampai 2019. Kami tetap bersama Pak Jokowi dan bahkan kami termasuk orang-orang yang memasang badan kami untuk Pak Jokowi. Mengapa kami mau melakukan hal semua itu dengan risiko yang sangat tinggi? Tujuannya hanya satu, jangan sampai Prabowo menjadi presiden. Hanya itu yang kami pegang. Hanya semboyan itu yang kami pegang. Sehingga kami penuh dengan totalitas dan loyalitas untuk mendukung Pak Jokowi. Lalu kemudian terus berjalan. Pak Jokowi melakukan berbagai program-program yang menurut kami sangat masterpiece. Sehingga kami setelah Pak Jokowi terpilih tahun 2014 punya anggapan bahwa inilah manusia yang diturunkan dari langit untuk bangsa Indonesia. Kami senang mendengar itu. Lalu kemudian seluruh program Pak Jokowi yang menguntungkan rakyat Indonesia ketika itu kami terus mendukung, termasuk membuat pinjaman hutang dari luar negeri, menjual obligasi dan sebagainya untuk membangun infrastruktur di berbagai wilayah di seluruh Indonesia sampai ke pojokan Papua sana. Oleh karena itu kami betul-betul sangat apresiasi terhadap Pak Jokowi. Oke, kita semua kemudian melawan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Yang menjadi persoalan utama adalah bagi kami hari ini adalah mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo. Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Oleh karena itu kemudian pengorbanan kami yang berlangsung bertahun-tahun sejak 2014, termasuk teman-teman yang sempat digebukin oleh kelompoknya Pak Prabowo, sampai kemudian serangan-serangan terhadap Pak Jokowi secara personal, itu juga dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo pun juga ikut menyerang Jokowi ketika itu. Lalu kemudian pada tahun menginjak ke-9 ini, Pak Jokowi telah melakukan kesalahan dengan mengubah konstitusi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Ini bukan tuduhan karena saya alami sendiri. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Pak Jokowi hari ini. Mari Pak, jaga kepercayaan kami kepada Pak Jokowi. Secara karakteristik juga berbeda. Secara kemampuan juga berbeda. Pak Jokowi kemanapun selalu pergi, dia melakukan mobilitas tinggi, berkunjung ke sana kemari, belusukan ke pasar, ke mall, itu juga ke berbagai proyek yang mangkrak ketika itu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalannya hari ini, apakah mampu itu dilakukan oleh seorang Prabowo? Lalu kemudian hari ini, termasuk kekuatan supremasi sipil, saya juga tidak percaya bahwa Prabowo akan menjaga itu. Supremasi sipil yang telah dilakukan sejak zaman reformasi hingga hari ini akan digerus perlahan oleh Prabowo. Karena apa? Karena dia punya sejarah yang mencoreng-moreng kekuatan supremasi sipil di Indonesia. Kita tahu Prabowo terlibat dalam penculikan berbagai aktivis dan kelompok-kelompok mahasiswa pada tahun 98. Dan itu merupakan parameter bagi kita semua bahwa Prabowo tidak bisa diandalkan dalam supremasi sipil seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi jika ingin melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh Pak Jokowi sejak 2014 lalu, saya yakin bukan ada di tangan Prabowo. Saya yakin itu dari berbagai capres misalnya, capres yang lain lagi sejak awal sudah mengatakan IKN tidak dilanjutkan.
Hari ini, kalaupun Prabowo ingin melanjutkan IKN, mungkin saja dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, Prabowo akan melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah penerus Jokowi. Yang menurut saya, Prabowo bukanlah Jokowi. Oleh karena itu, hari ini semua bandul politik sudah betul-betul menjadi acak adul. Semuanya tidak beraturan. Oleh karena itu, saya tetap meyakini bahwa Prabowo bukanlah penerus Jokowi. Prabowo sama sekali berbeda dengan Jokowi. Prabowo bukanlah Jokowi. Dan ketika seandainya dia menjadi presiden, percayalah, Jokowi akan dikorbankan untuk kekuasaannya. Seluruh rakyat juga akan dikorbankan kepentingannya. Dan juga supremasi sipil pasti akan digerus perlahan. Paling terakhir, saya juga heran kalau ternyata ada oknum polisi misalnya yang justru mendukung Prabowo. Percayalah, yang akan dilakukan oleh Prabowo jika seandainya dia berkuasa, yang dibuntungi pertama adalah Polri. Karena memang dia tidak menyukai supremasi sipil. Mengapa saya mengatakan demikian? Kami, orang-orang sipil ini, mengandalkan polisi sebagai garda terdepan bagi kekuatan supremasi sipil. Oleh karena itu, mari sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan.
Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.